Apakah kamu masih ingat Compaq? Dulu, Compaq adalah raksasa industri komputer yang menantang IBM dan menjadi salah satu perusahaan komputer paling berpengaruh di dunia. Tapi sekarang, nama Compaq hanya tinggal kenangan setelah diakuisisi oleh HP. Bagaimana perusahaan yang dulu sangat inovatif ini bisa jatuh? Yuk, kita telusuri perjalanan Compaq dari kejayaan hingga kehancurannya. Pada tahun 1982, 3 mantan pegawai Texas Instruments, Rod Kenyon, Jim Harris, dan Bill Murto memutuskan untuk membangun perusahaan komputer mereka sendiri. Dengan modal awal sekitar $1.100, mereka mendirikan Compaq Computer Corporation di Houston, Texas. Visi mereka sederhana, menciptakan komputer portabel yang kompatibel dengan IBM PC. Saat itu, IBM menguasai pasar komputer pribadi dan banyak perusahaan ingin menciptakan produk yang bisa menjalankan software IBM, tetapi tanpa melanggar hak cipta. Pada tahun 1983, Compaq merilis produk pertamanya, Compaq Portable, yang menjadi komputer portabel pertama yang 100% kompatibel dengan IBM PC. Ini adalah game changer. Dalam tahun pertamanya, Compaq berhasil meraih pendapatan sebesar $111 juta, sebuah rekor bagi perusahaan teknologi baru saat itu. Keberhasilan ini membuat Compaq langsung menjadi pesaing serius bagi IBM. Tahun-tahun berikutnya, Compaq terus berinovasi dan merilis berbagai model PC yang lebih canggih dan lebih murah dibandingkan IBM. Pada tahun 1988, Compaq menjadi perusahaan pertama yang merilis komputer berbasis prosesor Intel 32-bit. Jauh sebelum pesaing lainnya. Memasuki tahun 1990, Compaq semakin agresif dalam persaingan pasar. Mereka menurunkan harga dan meluncurkan komputer dengan teknologi terbaru. Ini membuat IBM semakin terdesak dan kehilangan pangsa pasarnya. Pada tahun 1994, Compaq resmi menjadi pembuat PC nomor 1 di dunia, mengalahkan IBM. Perusahaan ini bahkan berhasil memperoleh pendapatan miliaran dolar dan dianggap sebagai salah satu perusahaan teknologi paling sukses saat itu. Namun, kejayaan ini tidak bertahan lama. Kesuksesan besar seringkali membuat perusahaan lengah, dan inilah yang terjadi pada Compaq. Beberapa kesalahan strategi membuat mereka mulai kehilangan pijakan di pasar. Pada tahun 1998, Compaq membeli Digital Equipment Corporation (DEC) seharga $9,6 miliar. Ini adalah akuisisi besar yang diharapkan bisa memperkuat posisi Compaq di pasar bisnis dan server. Namun, integrasi antara kedua perusahaan tidak berjalan mulus, dan akuisisi ini justru menjadi beban keuangan bagi Compaq. Memasuki awal tahun 2000, perusahaan seperti Dell dan HP mulai mendominasi pasar dengan strategi baru. Dell sukses dengan model penjualan langsung ke pelanggan yang membuat harga lebih murah. Sementara itu, HP juga mulai mengembangkan divisi komputer pribadinya. Compaq gagal menyesuaikan diri dengan tren baru. Mereka masih berfokus pada pasar korporat, sementara Dell dan HP mulai merangkul segmen konsumen dengan produk yang lebih terjangkau dan lebih menarik. Hasilnya, Compaq mulai kehilangan pangsa pasar dengan cepat. Pada tahun 2001, Compaq resmi diakuisisi oleh HPP dalam kesepakatan senilai $25 miliar. Awalnya, HP tetap mempertahankan merek Compaq untuk beberapa lini produk. Namun, seiring waktu, nama Compaq semakin tenggelam. Pada tahun 2013, HP akhirnya menghentikan semua produk dengan merek Compaq. Itu menandai akhir dari salah satu perusahaan komputer paling legendaris di dunia. Compaq adalah contoh nyata bagaimana perusahaan besar bisa jatuh jika tidak mampu beradaptasi dengan perubahan pasar. Beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini: inovasi harus konsisten. Compaq sempat unggul karena inovasi, tetapi mereka kehilangan momentum dan tertinggal dari pesaing seperti Dell dan HP. Strategi bisnis harus fleksibel.
Model bisnis yang sukses di satu era belum tentu berhasil di era berikutnya. Kompak terlalu fokus pada pasar bisnis dan gagal melihat perubahan tren. Manajemen yang buruk bisa membunuh perusahaan, akuisisi DEC yang gagal dan berbagai keputusan strategis yang buruk membuat Kompak kehilangan daya saingnya. Hari ini, Kompak mungkin hanya tinggal kenangan, tetapi kisahnya tetap menjadi pelajaran penting di dunia teknologi. Menurut kamu, apakah Kompak bisa bertahan jika mereka mengambil langkah yang berbeda? Atau mereka memang sudah ditakdirkan untuk kalah dari HP?